Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 366. Pembawa acara bertanya kepada pensiunan instruktur mengapa orang dalam video tersebut dapat melakukannya. Selain itu, video tersebut tidak menunjukkan perbedaan besar dalam kekuatan dan kecepatan antara binatang dan manusia. Cakar harimau itu bahkan tidak menyentuh kepala Dong. Analisis instrukturnya adalah kepala Dong mungkin beruntung, atau dia telah menerima pelatihan profesional. Serangan dan jurus bertahan dalam video ini begitu apik sehingga bisa dijadikan bahan ajar bagi masyarakat untuk mempertahankan diri dari binatang buas. Dering-dering telepon Dong Suebing berdering. Dong Suebing sedang menonton TV di apartemen Sister Yu ketika teleponnya berdering. Dia melihat ide penelepon dan masuk ke kamarnya untuk menjawab. Wali Kota Xie, apakah kamu tahu mengapa aku memanggilmu? Xie Huilan bertanya dengan tenang. Apa karena kejadian di suaka harimau? Dong Suebing berdeham. Ini adalah kecelakaan. Saya tidak tahu apakah saya harus memarahi Anda atau memuji Anda. Luan Xiaoping telah menelepon Dong Suebing untuk memarahinya sebelumnya, dan dia tahu dia gegabah. Sister Xie, saya juga tidak ingin menempatkan diri saya dalam bahaya. Tapi anak itu akan dimakan harimau, dan jika bukan saya yang menyelamatkannya, siapa lagi? Saya tidak akan menghentikan Anda untuk menyelamatkan anak itu. Tapi tidak bisakah kamu menggunakan otakmu sekali saja? Ini darurat, dan saya hanya bisa menggunakan tubuh saya untuk menghentikan harimau itu. Meskipun keadaannya darurat, setidaknya ada beberapa cara untuk menyelamatkan anak tersebut tanpa Anda mengambil risiko sebesar itu. Jawab Dong Suebing. Apa cara lain? Jawab Xie Huilan. Solusi paling sederhana adalah ketika harimau masih belum mendekati bas, Anda bisa meminta sopir untuk memindahkan bas ke atas anak tersebut. Dengan cara ini, anak hanya perlu berbaring diam di bawah bas, dan ia akan jauh dari jangkauan harimau. Hal ini seharusnya tidak menjadi masalah bagi pengemudi yang memiliki pengalaman mengemudi lebih dari 3 tahun. Anak itu akan selamat meski ada lebih dari satu harimau, dan Anda semua bisa menunggu tim penyelamat dengan selamat. Dong Suebing menjawab dengan kaget. Kamu benar, kenapa aku tidak memikirkan hal itu? Di masa depan, gunakan otakmu terlebih dahulu setiap kali kamu menemui masalah. Ya, Dong Suebing memiliki gen ibunya dan tidak terlalu cerdas. Kecerdasannya rata-rata dan tidak bisa dibandingkan dengan Xie Huilan. Namun menurutnya apa yang dilakukannya tidak salah. Xie Huilan menjadi wali kota kabupaten karena otaknya. Jika Dong Suebing juga mencoba melakukan hal yang sama, dia mungkin tidak akan lulus ujian masuk pegawai negeri sipil. Itu sebabnya dia hanya bisa menggunakan metodenya untuk naik pangkat. Seluruh kabupaten Yantai membicarakan tentang perjuangan Dong Suebing melawan harimau. Liang Chengpeng dan beberapa pemimpin keamanan publik lainnya sedang makan malam ketika mereka mendengar hal ini. Semuanya terdiam. Kepala Dong ini tidak bisa diam saja. Kemanapun dia pergi, selalu ada berita tentang dia. Mengalahkan harimau. Bertarung melawan harimau dengan tangan kosong. Karena kepala suku Dong seorang diri berperang melawan 7 lawan, membunuh lebih dari selusin pria bersenjata, tak seorang pun di Kabupaten Yantai berani meragukan kekuatan bertarungnya. Semua orang tahu kepala Dong adalah petarung yang baik, tapi kali ini, dia menang melawan seekor harimau. Ini berbeda dari pertarungan sebelumnya, dan mereka harus menilai kembali kemampuan ketua Dong. Bahkan seekor harimau pun tidak bisa menang melawan kepala Dong. Keesokan harinya, Minggu, perkebunan Huamei, apartemen Yu Meixia. Dong Suebing tidur sampai jam 10 pagi sebelum dia bangun dari tempat tidur. Dia menertawakan dirinya sendiri ketika dia merasakan tubuhnya sakit. Melawan harimau bukanlah tugas yang mudah, dan dia baik-baik saja kemarin. Tetapi hari ini, dia menyadari bahwa dia telah menarik beberapa ototnya setelah dia bangun. Dia keluar dari kamarnya dengan kesakitan dan melihat Yu Meixia menonton tayangan ulang wawancara Dong Suebing di berita. Saya adalah anggota partai. Jika saya tidak melangkah maju, siapa lagi yang akan menyelamatkan anak itu? Dong Suebing mengangguk karena dia merasa jawabannya sempurna. Selamat pagi, Kakak Yu. Di mana Kian? Oh, kamu sudah bangun. Kian pergi dengan teman-teman sekelasnya. Apakah dia baru saja keluar?
Apakah dia tidak kembali untuk makan siang? Dia bilang dia akan makan siang di tempat teman sekelasnya dan akan kembali pada sore hari. Yu Meixia memasuki kamar Dong Suebing untuk merapikan tempat tidur. Kamu mau makan siang apa? Saya akan pergi ke pasar nanti. Apapun. Dong Suebing pergi ke kamar mandi untuk mandi. Persiapkan saja sesuatu yang sederhana. Bagaimana dengan sarapan? Ini sudah jam 10 pagi. Aku akan melewatkan sarapan. Setelah mencuci muka, Dong Suebing duduk di sofa untuk menonton wawancaranya. Dia mengangguk pada dirinya sendiri dan mengeluarkan sebatang rokok. Yu Meixia baru saja merapikan tempat tidurnya dan segera mengeluarkan korek api untuk menyalakan rokok Dong Suebing. Dong Suebing tidak berkata apa-apa, dan dia pergi ke bagian belakang sofa untuk memijat bahunya. Xiao Bing, saya dengar Anda ingin dipromosikan menjadi kepala seksi. Yu Meixia bertanya. Jawab Dong Suebing, saya hampir lupa tentang ini jika Anda tidak menyebutkan ini. Aku hanya dinominasikan untuk promosi, tapi sulit bagiku untuk mendapatkan promosi. Tetapi bukankah kamu memberikan kontribusi yang signifikan? Ini berbeda. Komite partai daerah harus menyetujui promosi melalui pemungutan suara. Saya tidak tahu tentang ini. Sederhananya, saya telah menyinggung Xiang Daofa, dan dia menguasai lebih dari separuh suara komite. Artinya kalau sekretaris partai tidak setuju, saya tidak akan mendapat promosi. Sekarang, ini tidak ada hubungannya dengan apa yang telah saya lakukan untuk kabupaten ini. Rapat komite partai daerah diadakan minggu depan, dan Dong Suebing tidak punya banyak waktu. Dia yakin bahwa dia tidak mempunyai peluang melawan Louis Dafa, dan Louis Dafa akan menjadi kepala badan promosi investasi. Louis Dafa adalah salah satu anak buah Xiang Daofa, dan Xiang Daofa akan mengurus anak buahnya terlebih dahulu. Selain itu, Dong Suebing berada di bawah faksi Xie Huilan, dan Xie Huilan adalah saingan politik Xiang Daofa. Xiang Daofa tidak bisa membiarkan orang-orang Xie Huilan dipromosikan. Saya kepala seksi, apakah saya harus menunggu sampai tahun depan atau tahun berikutnya? Tepat ketika Dong Suebing sedang memikirkan tentang promosinya, teleponnya berdering. Yu Meixia berhenti memijat Dong Suebing dan membantunya mengeluarkan ponselnya dari kamar. Itu nomor sekretaris Hu. Terima kasih. Dong Suebing menjawab. Halo, saudari Hu, kata Hu Xilian. Apakah Anda sedang di rumah? Apakah nyaman untuk berbicara sekarang? Ya. Dong Suebing bertanya. Apa itu? Jawab Hu Xilian. Saya mendengar rumor, dan wali kota meminta saya untuk menanyakannya kepada Anda. Apakah anak yang Anda selamatkan di Suaka Harimau adalah kerabat sekretaris Duan? Dong Suebing menyadari dia lupa memberitahu Sister Xie tentang hal ini kemarin. Ya, anak laki-laki itu adalah putra sekretaris Duan. Jadi, itu benar. Hu Xilian tetap diam. Saudari Hu, apa yang terjadi? Tunggu sebentar, saya perlu memberitahu wali kota terlebih dahulu. Saluran lainnya menjadi tenang, dan Hu Xilian sepertinya telah mematikan suara teleponnya. Sekitar setengah menit kemudian, kata Hu Xilian, Ketua Dong rapat komite partai kabupaten akan diadakan beberapa hari lagi. Wali kota meminta Anda menggunakan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan sekretaris Duan dan mendapatkan suaranya. Dong Suebing tertegun sejenak. Kenapa aku melupakan ini? Wali kota juga menyebutkan bahwa Anda cukup dekat dengan sekretaris Cao. Saya mengerti, saya tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Saya hanya seorang utusan. Setelah menutup telepon, Dong Suebing menamparkan keningnya. Kenapa aku begitu bodoh? Duan Zhengan adalah sekretaris Komisi Inspeksi Disiplin dan salah satu anggota komite partai. Meskipun dia condong ke faksi Xiang Daofa dan memiliki beberapa perbedaan dengan Dong Suebing di masa lalu, Dong Suebing telah menyelamatkan putranya. Menyelamatkan putranya akan menutupi semua dendam mereka, dan jika Dong Suebing bisa mendapatkan suaranya, dia mungkin akan membalikkan keadaan. Xie Huilan juga meminta Hu Xilian untuk mengingatkan Dong Suebing bahwa Cao Supeng, wakil sekretaris komite partai kabupaten, masih berhutang budi padanya. Jika Dong Suebing bisa mendapatkan suara Cao Supeng, maka brengsek, peluang saya untuk mendapatkan kepala seksi lebih tinggi sekarang. Dong Suebing menjadi bersemangat. Kakak Yu, apa itu? Yu Meixia bertanya dari dapur. Apakah kamu ingin daging babi rebus untuk makan siang?
Jangan siapkan makan siangku. Saya akan keluar sekarang dan tidak boleh kembali untuk makan malam juga. Dong Suebing mengambil kunci dan tasnya dan bergegas keluar rumah. Dong Suebing tidak punya banyak waktu lagi. Kantor Komite Partai Kabupaten. Dong Suebing berdiri di depan sebuah gedung apartemen dan menelepon. Halo, apakah ini apartemen Sekretaris Duan? Siapa ini? Seorang wanita menjawab. Dong Suebing tersenyum. Apakah ini kakak ipar? Saya Dong Suebing. Oh, itu ketua Dong. Aku baru saja hendak meneleponmu. Apakah kamu bebas sore ini? Duan tua ingin mentraktirmu makan malam-malam ini sebagai ucapan terima kasih. Terima kasih. Aku di lobi apartemenmu. Kamu di bawah. Mohon tunggu sebentar. Aku akan pergi dan menjemputmu. Tidak perlu merepotkanmu. Katakan saja no unitmu, dan aku sendiri yang akan naik. Setelah menutup telepon, Dong Suebing naik lift dengan membawa sekantong hadiah. Ding, pintu lift terbuka, dan Dong Suebing melihat pintu Sekretaris Duan terbuka. Cheng Tingting berdiri di luar, menunggunya. Dia tersenyum dan menyambut Dong Suebing di rumahnya sebelum menutup pintu. Bagaimana kabar Liang Liang? Apakah dia baik-baik saja? Dong Suebing bertanya. Cheng Tingting tersenyum dan menjawab. Dia baik-baik saja. Berkatmu, dia tidak terluka dan hanya ketakutan. Dong Suebing memberikan sebuah mobil mainan kepada Cheng Tingting. Senang untuk mendengarnya. Ini adalah mobil kendali jarak jauh untuk Liang Liang. Dia harus melupakan kejadian kemarin dalam beberapa hari. Ah, tidak perlu hadiah, kata Cheng Tingting. Pintu kamar terbuka, dan Duan Zengan keluar bersama Liang Liang. Xiao Dong, kamu di sini. Sekretaris Duan. Dong Suebing menyapa Duan Zengan. Saya tidak yakin apakah Liang Liang terluka kemarin dan ingin menemuinya. Maaf mengganggu Anda. Duan Zengan melambaikan tangannya. Tidak apa-apa. Silahkan duduk. Liang Liang masih merasa sedih setelah ketakutan kemarin dan menyendiri sejak pemeriksaan kesehatan di rumah sakit. Tapi ketika dia melihat Dong Suebing, dia menjadi cerah dan pergi untuk menyambutnya. Dia memegang tangannya erat-erat dan menolak melepaskannya. Dia tahu Dong Suebing telah menyelamatkan nyawanya dan berterima kasih padanya. Cheng Tingting memberikan mobil mainan itu kepada putranya. Ini mobil yang dikendalikan dari jarak jauh ini dari Paman Dongmu. Terima kasih, Paman Dong. Liang Liang mengambil hadiah itu dan segera membukanya. Anak ini hanya memikirkan mainan. Haha, Cheng Tingting lega melihat putranya merasa lebih baik. Xiao Bing, silakan duduk. Aku akan menyiapkan tehnya. Dia mengubah cara dia memanggil Dong Suebing. Terima kasih. Jangan terlalu formal dan anggap saja seperti di rumah sendiri. Dong Suebing mempersilakan Duan Zengan duduk terlebih dahulu sebelum duduk di sofa. Dia memahami bahwa Siang Daofalah yang memerintahkan Komisi Inspeksi Disiplin untuk menyelidikinya, dan itu bukan kesalahan Duan Zengan. Selain itu, Duan Zengan tidak menyusahkan kerabatnya selama penyelidikan dan tidak memberitahu ibunya tentang hal itu. Sekarang, Dong Suebing merasa Duan Zengan tidak ada hubungannya dengan penyelidikannya, dan mereka tidak memiliki dendam yang serius. Sekretaris Duan, merokoklah. Dong Suebing mengeluarkan rokoknya. Duan Zengan mengambil rokoknya dari meja kopi. Ayo isap punyaku. Dong Suebing ingin menyalakan rokok untuk Duan Zengan, tapi Duan Zengan lebih cepat. Dia menyalakan korek api dan menawarkan untuk menyalakan rokok Dong Suebing. Tidak, namun pada akhirnya, Dong Suebing tetap membiarkan Duan Zengan menyalakan rokoknya. Xiao Dong, kata Duan Zengan. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas apa yang Anda lakukan kemarin. Jawab Dong Suebing. Itu adalah tugasku. Saya menonton beritanya, dan apa yang Anda katakan luar biasa. Saya anggota partai. Jika saya tidak melangkah maju, siapa lagi yang akan menyelamatkan anak itu? Terima kasih. Duan Zengan telah mengubah pandangannya tentang Dong Suebing. Dulu, dia tidak menyukai Dong Suebing karena dia curiga Dong Suebing menerima suap. Namun bahkan setelah dia mengetahui Dong Suebing telah memenangkan lotre, pandangannya terhadap Dong Suebing masih tidak berubah, karena dia tidak menyukai pemimpin pemerintahan yang suka pamer. Jika seorang pegawai pemerintah mengendarai mobil seharga lebih dari 1 juta dan memakai jam tangan 2 juta RMB, masyarakat akan mempunyai kesan negatif terhadap pemerintah. Namun setelah Dong Suebing menyelamatkan Liang Liang dari harimau kemarin, kesan Duan Zengan terhadap Dong Suebing berubah.
Ketika istrinya meneleponnya kemarin untuk menceritakan apa yang terjadi di kebun binatang, wajahnya menjadi pucat. Ia menyadari betapa berbahayanya hal itu ketika ia menonton cuplikan video di berita. Namun Dong Suebing tetap bergegas menyelamatkan Liang Liang tanpa pamrih dalam situasi berbahaya itu, dan ini membuatnya bersyukur. Dia memang memiliki beberapa konflik dengan Dong Suebing karena dia telah membawa Dong Suebing kembali ke Komisi Inspeksi Disiplin untuk diselidiki beberapa waktu lalu. Jika itu orang lain, mereka hanya akan duduk di sana dan melihat putranya dimakan harimau. Tapi Dong Suebing tidak melakukannya, dan dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Liang Liang. Duan Zhengan merasa menyesal terhadap Dong Suebing, karena dia baru saja menyelidiki Dong Suebing, dan Dong Suebing menyelamatkan putranya setelah itu. Dia berhutang budi pada Dong Suebing. Cheng Tingting juga mengetahui tentang penyelidikan Dong Suebing dan merasa tidak enak. Setelah menyiapkan teh, katanya, "Xiao Bing, tinggal dewa di sini untuk makan siang. Apa yang kamu suka? Saya akan pergi dan membelinya." Dong Suebing menjawab dengan sopan. "Maaf mengganggu Anda. Aku akan kembali sebentar lagi." "Itu bukan terserah kamu karena kamu di sini." Cheng Tingting bercanda. "Kalian semua ngobrol selagi aku menyiapkan makan siang. Anda harus tinggal di sini untuk makan siang," jawab Dong Suebing. "Kalau begitu maaf merepotkanmu." "Tidak masalah. Minumlah teh selagi aku memasak makan siang." Duan Zhengan dan Cheng Tingting menyiapkan makan siang untuk Dong Suebing dan terus memasukkan makanan ke dalam mangkuk Dong Suebing. Dong Suebing menghela nafas karena dia merasa segala sesuatunya tidak dapat diprediksi. Sehari sebelumnya, dia dan Duan Zhengan tidak menyukai satu sama lain, dan hari ini mereka makan siang bersama. Ini dapatkan lebih banyak lagi. Cheng Tingting menaruh makanan ke piring Dong Suebing. Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.